Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan membahas 3 hal penting dari sepeda supaya kita nggak kewer di jalan. Yang pertama adalah roda, karena dia adalah poros putar yang cukup dominan. Ada 2 di depan dan juga di belakang. Nah, yang berikutnya adalah crank sepeda, teman-teman. Oke, yang pertama bagian wheelset. Kita mulai dari bagian wheelsetnya. Wheelset adalah salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam sepeda. Tidak hanya untuk kosmetik atau tampilannya, tapi juga fungsinya. Untuk pertimbangan teman-teman jika ingin mengupgrade sepedanya, ada beberapa jenis wheelset. Yang pertama adalah yang dia berjenis aluminium, dan yang kedua adalah karbon. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga budget utamanya. Kalau teman-teman memang menginginkan menggunakan karbon, berarti teman-teman harus menyiapkan budget yang lebih banyak. Karena biasanya wheelset karbon berharga sangat mahal ya. Tidak mahal tapi sangat mahal. Wheelset aluminium selama ini saya memakai wheelset aluminium, dan sebenarnya sih ya masih cukupan lah kalau kita itu misalnya nggak terlalu mengejar performa dari sepeda kita. Selain modelnya, bahan dasarnya, kita juga harus memperhatikan model dari wheelsetnya. Berapa ketebalan rims yang kita inginkan, itu akan mempengaruhi karakteristik dari wheelset. Semakin tebal rimnya, biasanya dia digunakan untuk gas-gasan di jalan atau aero. Tapi bagi teman-teman yang senang climbing, biasanya menggunakan profil wheelset yang lebih tipis, seperti pada video ini. Oke, yang berikutnya adalah crank. Jadi ada 3 poros yang merupakan kunci dari sepeda. Yang pertama adalah poros roda depan dan belakang, poros roda depan, poros roda belakang, dan yang ketiga adalah crank. Nah, di situ terdapat poros atau sumbu yang nanti akan mempengaruhi kelonceran atau rolling resistance dari sepeda teman-teman ini. Yang pertama adalah wheelset. Tadi sudah kita bahas dengan jenis-jenisnya masing-masing. Ada yang menggunakan alloy, ada yang juga menggunakan karbon. Ada juga yang rimsnya itu menggunakan alloy, tetapi hub prehubnya atau asnya itu menggunakan karbon. Itu tergantung pilihan teman-teman dan juga budgetnya. Yang kedua adalah crank. Nah, di sepeda saya ini Helios C3, dia menggunakan cranknya itu Sora. Setelah kemarin saya cek browsing di beberapa artikel, itu ternyata crank dari Helios C3 ini adalah crank model Sora tapi yang lama, yaitu crank Sora model 3030. Ada juga yang mengatakan ST3500. Nah, apapun itu, bentuk cranknya masih kurang bagus. Dan ternyata pas kemarin saya bongkar kemarin sore, itu ternyata di bagian biringnya yang mana bukan merupakan biring keramik, itu ternyata di sebelah kanan sudah agak seret kotor, dan juga ada kayak sensasi berpasir ketika biringnya saya putar. Nah, makanya ini kemudian saya coba upgrade ke crank yang lebih bagus. Saya kebetulan mendapatkan cranknya Tiagra dengan harga yang cukup miring. Saya dapat dengan harga 1.200.000, sudah termasuk BB-nya. Dikirimkan dari Jakarta, dan sampai dengan pagi ini video ini saya buat ini belum datang. Nanti saya akan aplikasikan cranknya. Saya memilih crank Tiagra dengan kombinasi gigi 3450, masih menggunakan 3450 karena saya masih tidak yakin apakah saya bisa menggunakan atau kuat menggunakan crank dengan ukuran yang lebih besar, misalnya 3652 atau 3854. Nah, karena saya tidak yakin, kata orang-orang atau kata yang berpengalaman adalah tinggalkan yang ragu-ragu atau yang tidak yakin. Makanya saya memilih crank 3450. Nah, penggunaan crank 3450 yang sama dengan bawaannya si Sora ini juga saya mempertimbangkan FD-nya. Apakah nanti FD-nya itu harus diubah settingannya atau enggak? Kalau lingkar dari bottom bracketnya sih, saya baca di beberapa artikel dia masih sama, menggunakan BB RS 500 yang insya Allah kompatibel dengan hole dari si BB di sepeda Helios C3 ini. Ya, ini Helios, saya tahu ini cuma Helios, jadi kita nggak bisa berharap terlalu banyak dari sepeda ini. Apalagi ini adalah Helios C3 yang merupakan sepeda entry level untuk kelas road bike. Well, meskipun entry level, tapi kita juga
patut memperhitungkan ya, karena beberapa seri Helios dia juga punya seri LT yang konon katanya framenya ternyata tidak dibuat di Indonesia tapi dibuat di Taiwan dan diimpor ke Indonesia dengan brand Polygon. Oke. Ya. Nah, hal berikutnya yang saya lakukan untuk memaksimalkan performa sepeda ini, karena tujuannya adalah memaksimalkan performa ya tentu saja. Setelah sebelumnya saya sempat update satu video tentang penggunaan pulei biring yang keramik ya. Saya menggunakan pulei biring keramik di sepeda ini. Mereknya adalah Meijun yang banyak ditemukan di pasar, dan juga mengupgrade bagian depannya, stang kemudinya supaya lebih aero, dan juga mengupgrade seat post dan sadelnya supaya mendapatkan bobot sepeda yang lebih ringan. Nah, bobot dari sepeda ini masih 8,9 kg, jadi masih belum terlalu ringan. Karena beberapa teman lain kemarin saya sempat cek di Facebook, itu ada yang Stratos S2 bobotnya sampai 7, sekian kilogram. Jadi ya sepeda ini masih cukup lumayan lah, menurut saya cukupan lah untuk road biker amatir seperti saya. Nah, untuk menambah kesan tampilannya supaya lebih bagus, kemarin saya juga mengupgrade, nggak mengupgrade ya, tapi menempel stiker pada velgnya atau pada rimsnya supaya nggak terlalu sama atau nggak terlalu mencolok. Kalau saya mencaplok brand lain, saya menggunakan stiker DT Swiss dengan tulisan PHH yang bahkan saya juga nggak tahu ini seri apa, tapi ada tulisan 700C di situ yang meyakinkan saya kalau oh ternyata rims ini untuk road bike. Nah, kemarin saya juga sempat mempertimbangkan untuk menggunakan velgnya atau wheelsetnya Helios C2. Nah, ini saya temukan iklannya di Facebook dan saya minta kirimkan videonya untuk saya cek apakah barangnya masih bagus atau enggak. Velgnya masih lumayan bagus, rimsnya masih lumayan bagus, tapi karena barangnya ini ada di Kudus dan yang bersangkutan itu agak kesulitan dalam pengiriman, akhirnya saya cancel untuk menggunakan wheelset si Helios C2 Entity Sport ini. Saya pernah pakai wheelset ini dan menurut saya sih wheelset ini cukup enak, terutama untuk climbing ya, itu enak banget wheelsetnya. Ya, mungkin lain waktu saya akan coba nyari lagi. Memang barangnya nggak terlalu banyak di pasar, dan yang kalaupun ada banyak, mungkin yang bagus juga sudah cukup jarang, karena sepeda ini wheelset ini digunakan sepeda tahun 2013 sampai 2015, jadi udah lumayan cukup tua. Yang saya suka dari velg Entity Entity Sport ini ya, dia itu warnanya putih, jadi selaras dengan sepeda Helios C3 saya yang juga emang mengusung clear dominan putih dengan kombinasi warna hitam dan merah. Nah, mungkin belum jodoh, nanti kita akan coba cari lagi velg yang memang warnanya masuk. Oke, kemudian soal bannya saya juga agak sensitif karena di Helios C3 sama dengan Helios C2 yang pernah saya pakai juga, itu ban maksimal yang bisa masuk adalah ban 700x25C. Jadi kalau teman-teman pengen coba ban 700x28 misalnya, itu nggak bakalan masuk di Helios karena emang jarak framenya itu sangat mepet, terutama di fork depannya. Well, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menghibur dan menginformasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.